kami dari kelompok 1. Semangat jejama. 1, 2, 3. Ayo kawan kita belajar bersama. Selalu senang dan bahagia. Tak kenal dan putus asa. Mari kita maju bersama. Kelompok 1, oke. Semangat jejama. Yes, yes, yes. Bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih abus dengan tepuk mantul ya. Tahu tepuk mantul? Ayo, halo, halo. Halo. Mohon perhatian. Ya, kita tepuk mantul. Halo, halo. Hai, hai. Halo. Hai. Sudah fokus? Jadi kita ada permainan namanya tepuk mantul. Sudah tahu? Jadi setiap dari teman kita yang maju kita berikan tepuk mantul. Saya kasih contoh. Tepuk mantul. 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 Mantulnya jempolnya kita arahkan kepada orang yang kita berikan. Sepakat? Terus kelompok atau orang yang diberikan jempolnya itu akan bilang, oh iya, gitu. Arahkan kepada tubuhnya sendiri. Oke? Paham? Kita kasih kelompok terus semangat deh. Kelompok semangat tepuk mantul. 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 Gitu ya, jejama Bu. Apa? Semangat jejama. Oh, namanya semangat jejama. Semangat jejama artinya semangat bersama. Oh gitu, jejama itu kan bersama ya, semangat bersama. Baiklah, terima kasih dari kelompok semangat jejama. Kita lanjut lagi, siap-siap. Silakan diatur di tengah-tengah. Iya. Di sini ya. Saya bukan yang mau soalnya ini. Ya kita berbaris dulu ya, siap, gerak. Ya saya maju ke depan ya. Semuanya siap, gerak. Setengah kanan. Iya. Pose dulu, kalau di foto dong. Udah pose loh ini. 1, 2, 3. Oke. Siapa kita? Are you ready? Oke. Siap-siap ya, saya ke tengah boleh. Takut ya kalau semuanya. Oke, 1, 2, 3. Kita guru kreatif tepuk tangan. Dan juga inovatif tepuk tangan. Kita guru kreatif dan juga inovatif. Siap belajar dengan orang pintar. Kelompok mana? Hoya, hoya, hoya. Yeay. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk mantulnya mana? Mantul. Mantul. Hoya.
jadi lebih mulus ya kita lanjut kembali. Halo, hai hai, halo. Oke, siapakah kelompok berikutnya yang tampil? Yo, lebih panas lagi tampilannya, silakan. Terima kasih. Baru dua yang tampil, kelompok tiga ini yang harus keluar. Ternyata mana ini pada kita sudah ada tanda giliran dicoba ya. Oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tiga mencoba ini ya. Oke semuanya. Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Are you ready? Oke, siap ya. Sama. Kami dari kelompok ceria. Siap belajar bersama-sama. Kelompok ceria paling kece, kelompok ceria paling oke, kelompok ceria oke. Kelompok tiga namanya kelompok ceria. Belajar bersama, komitmen bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana teman-temannya? Kaliannya nggak pede dengan diri sendiri. Belum potong kelompoknya, potong dulu. Ya, potong dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Sudah, kita lanjut kepada pentas berikutnya dari kelompok mana tadi namanya? Pada siap, silakan. Kalau udah hafal pasti pede. Kalau nggak hafal tinggal timur. Kami dari Good morning friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berusaha ke depan. Untung di Hai teman-teman semua, kami dari kelompok Laskar Pelangi. Oh, Masya Allah, Laskar Pendidik. Baiklah, nah kita mulai ya. Siapa kita? Kita adalah Laskar Pendidik Anak Usia Dini. Bersama kita bersatu membangun bangsa. 1, 2, 3, 4. Maju, 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 Laskar Pendidikan. Maju, 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 semangat kedua. Bina potensi diri, bina peserta didik. Laskar Pendidik, tebarkan kasih sayang. Laskar Pendidik,
Punya ya. Nanti ya Bu. Minggir dong, minggir dong, minggir dong, minggir dong. Ini lali. Kelompoknya kok lali ya. Kelompok apa kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mau foto dulu nggak? Silakan berfoto dulu biar punya jejak sejarah. Dimasukkan ke majalah mana Bu video? Tepuk mantelnya mana untuk kelompok ini? Tepuk mantul, mantul, mantul. Iya. Silakan masih yang belum foto ya tadi ya. Iya, silakan. Harus punya jejak setengah tepukan. Jangan berbunyi karena waktunya bobo. Ya. Paham sampai sini? Kita coba. Kalau saya bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Siap? Saya mulai ya. Sudah siap semuanya? Oke. Jangan terdengar di saya. Jangan terdengar di buku saya ya. Ya, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, 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 siang, 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 pagi, malam. Kebablasannya. Iya, konsentrasi. Kembali. Konsentrasi. Siap? Pagi, 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 siang, siang, pagi, siang, pagi, siang, malam. Ya, alhamdulillah. Sudah mulai konsentrasi. Saya ingin meyakinkan sekali lagi. Kalau full, kita mulai berlayar. Sudah mulai untung aja ya, nggak bunyi. Pagi, siang, siang, pagi, siang, pagi, malam. Kayaknya peringkat saya salah apa ya? Sekali lagi. Siang, 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 pagi, pagi, siang, pagi, malam. Ya, alhamdulillah. Kita kasih tepuk buat kita semua. Luar biasa, sudah konsentrasi. Boleh yang ngebelakangin duduknya kita arahkan. Diputar saja duduknya. Nanti saya khawatirnya begini-begini kan nanti sakit ya.
Udah jam 10 lewat, waktunya adalah break rupanya. Jadi break dulu ya. Breaknya enakan kita sambil bawa di sini, kita makan di sini, terus sambil makan atau break dulu. Break dulu. Silakan break dulu. Kemarin satu harian dengan Pak Nasib, saya pengen tahu apa yang sudah didapat hidup. Apa yang sudah didapat kemarin? Terima kasih Bapak yang diberikan kelompok 7. Yang pertama yang kami dapatkan adalah bagaimana untuk membentuk kelompok komunitas belajar. Selama ini mungkin kami salah persepsi bahwa kalau komunitas belajar itu harus didaftarkan ke PNM. Ternyata sangat simpel sekali, karena 3 ataupun 4 orang bisa membentuk komunitas belajar. Kalau belum bisa didaftarkan, yang penting jalan dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami bisa merancang kegiatan-kegiatan apa yang di kelompok itu, intinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga benar-benar bahwa guru itu mengajarkan, benar-benar meningkatkan kualitas belajar anak. Jadi seandainya mempunyai masalah di komunitas belajar itulah dibahas, sehingga guru tidak perlu jauh-jauh misalnya harus ke luar sekolah, tetapi bisa di dalam sekolah tersebut. Kemudian selanjutnya untuk kinerja yang selama ini mungkin membebani kami Bu, bahwa karena ada perkiraan dari bulan Januari sampai bulan Juni, kemudian bulan Juli sampai Agustus. Jadi masih di mindset kami itu tertera nih Bu, oh Januari saya harus menyetujui, Februari saya harus mengobservasi. Jadi saya banyak sanggup banget. Tetapi setelah mendengar penjelasan dari Pak Waslu kemarin, ternyata itu ada memang jangka waktunya. Jadi nggak usah pusing, walaupun mungkin di bulan Februari kita mengadakan observasi, ternyata belum selesai, masih ada jeda sampai bulan Juni. Mungkin itu dari kelompok saya Bu, mungkin ada tambahan dari kelompok 7 yang sangat pintar-pintar dan ceria. Monggo silakan ada Bu Maya, silakan Bu Maya. Ya, aku Saya kasih sama sini, saya sama.
Nah, saya pengen ngasih privilege bagi yang sudah memberikan referensinya. Ibu pengen minta referensinya juga ke kelompok siapa? Ke kelompok lain, silakan. Kelompok mana ya? Satu. Ingat ada nama. Satu itu tadi siapa? Jejama. Semangat jejama atau semangat jejama ya tadi ya. Yang mana ya semangat jejama? Oh iya. Pengen minta sharingnya mengenai hasil kemarin. Refleksi hasil kemarin itu apa yang didapat? Silakan siapa yang akan menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 7 yang langsung menunjuk Ibu. Padahal agak lupa. Jadi langsung aja Bu tambahan tinggi. Jadi refleksi dari pembelajaran kemarin pada intinya komunitas belajar itu yaitu sekelompok pendidik atau tenaga pendidikan yang belajar bersama ya Bu ya untuk berkolaborasi terus untuk secara berkelanjutan yang pada intinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berdampak kepada peserta didik yang lebih baik. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Udah yang lain sepakat? Sepakat. Baiklah. Komunitas belajar itu tadi semangat untuk berbagi, kemudian berkolaborasi, berbagi, kemudian berkolaborasi. Berkolaborasi itu tadi bekerja sama. Hari ini kepala sekolah itu pada dikumpulkan, khususnya metro, untuk bisa saling berbagi dan bekerja sama. Jadi ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Itu ya. Harapannya di hari kedua ini semakin ada ikatan emosional, ada ikatan rasa kasih, ada ikatan rasa untuk mau berbagi. Kalau orang mau berbagi itu kalau nggak suka nggak mau bagi kan? Langsung nggak mau. Kenapa? Karena nggak suka. Ya kan? Biasanya gitu nggak sih kalau anak-anak kalau disuruh berbagi dia nggak suka nggak mau nggak? Kita saja mau nggak? Kalau kita tidak ada ikatan emosional, mau berbagi? Tidak mau berbagi. Jadi hari ini kita berikan rasa kasih, rasa sayang untuk saling berbagi, di mana kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan apa yang sudah didapat. Saya yakin bunda-bunda yang hadir di sini bukan dari nol. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang hebat yang nggak perlu juga saya harus ajarkan. Tapi kita di sini adalah diskusi, sharing, kita saling berbagi apa-apa yang sudah kita lakukan, kita refleksi apa yang kita akan tidak lanjuti untuk lebih baik lagi. Jadi di sini saya akan menyampaikan di topik pembahasan. Topik pembahasannya ini ya. Ini mohon maaf ini saya masih baru belajar pakai ini karena bukan milik sendiri. Ya, topik bahasan. Topik bahasan kita sampai 11:30 deh. Ini membangun semangat belajar antar PTK, pentingnya berbagi antar PTK, tantangan dalam proses berbagi praktik antar PTK, kemudian kita akan masuk ke memulai berbagi praktik baik antar PTK. 4 ini yang menjadi fokus kita di sesi pertama. Kalau perkenalan speaking sudah selesai ya. Nah, saya ingin di teman-teman
setiap kelompoknya muda-muda semua, ini ada pertanyaan. Apa yang membuat PTK perlu belajar terus-menerus? Silakan di dalam kelompok didiskusikan. Hanya waktunya 1 menit, nggak perlu lama-lama. 1 menit. Kenapa sih PTK itu perlu kita itu belajar terus-menerus? Silakan nanti tunjuk siapa yang menjadi pembicaranya untuk menyampaikan pertanyaan jawaban dari pertanyaan. Sebagai kepala sekolah, banyak sekali tugas yang harus kita laksanakan begitu. Jadi memang kalau dari kelompok kami mungkin yang perlu diperbaiki sehingga kita bisa berbagi praktik yaitu time management. Tapi ya membagi waktunya itu yang sedikit sulit. Mungkin nanti dari teman-teman bisa sharing juga membagi tips and triknya bagaimana untuk membagi waktu. Kemudian kalau dari kami juga mungkin kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki. That's why mau berbagi praktiknya tuh masih takut-takut gitu loh. Ini kira-kira aku bener gak ya? Aku salah loh. Itu juga yang jadi bahan pertimbangan. Kemudian kurang memahami juga bagaimana cara berbagi praktik baik. Lingkupnya harus bagaimana, cara membuatnya apakah ada runutan atau tidak. Mungkin nanti bisa dibantu untuk menjawab. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih buat kelompok C3. Mana tepuk mantulnya? Mantul. Oh iya, terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Sebentar, pegang dulu mic-nya. Pertanyaan saya tadi, Bu Nurul itu menjelaskan bahwa tantangan yang sering ditemui adalah 1, masalah waktu. Ya. Yang kedua, nggak percaya diri. Takut, bukan kurang percaya diri. Pertanyaan saya, adakah yang mau menambahkan dari 2 poin tadi? Bunda Nurul tadi sudah menyampaikan waktu, kurang percaya diri, terus apa lagi? Bagaimana cara bagaimana berbagi praktik yang Bagaimana cara berbagi praktik baiknya? Ini karena kurang percaya diri karena masalah pemahaman, gitu ya? Begitu. Nah, untuk yang lainnya, adakah yang mau menambahkan? Silakan. Sama Lilisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di grup PKG. Perkenalkan dari beberapa rangkuman permasalahan yang muncul dari kelompok Laskar Pemudik. Yang tadi sebagian sudah disebutkan, ada beberapa yang belum disebutkan. Yang pertama adalah respon yang kurang maksimal. Kadang-kadang semangat antara teman-teman itu berbeda. Ada yang semangatnya, ayo kita belajar bareng, ada gitu ya, karena banyak alasan. Artinya alasan itu memang banyak hal-hal yang mereka lakukan di luar itu gitu. Jadi untuk menyemangati sama-sama bersemangatnya itu masih butuh perjuangan. Kemudian selain itu juga kurangnya kesadaran perlunya pengembangan diri gitu ya. Jadi teman-teman itu juga banyak yang ya udahlah begini aja nggak apa-apa gitu. Kita berjalan seperti biasa aja. Itu salah buat sepertinya itu aja untuk kelompok kelompok Laskar Pendidik menambahkan 2 itu untuk yang lainnya yang dibagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Laskar Pendidik menambahkan bahwa kurangnya respon berarti frekuensi yang berbeda ya satu dengan yang lainnya. Kemudian ada di timnya sendiri yang beda-beda dalam arti udah begini aja udah cukup gitu ya. Jadi maksudnya kesadaran untuk Kesadaran dirinya itu kurang.
kesadaran untuk mengembangkan dirinya melalui belajar bersama itu kurang. Tadi ada satu lagi apa ya? Insya Allah cuma dua. Oh, cuma dua. Baiklah, terima kasih. Mana tepuk tangannya? Mantul. Baiklah. Iya, terima kasih. Ada yang mau nambahkan lagi? Iya, silakan. Yang berbeda dari yang tadi sudah disampaikan. Silakan. Kayaknya sih kalau berbeda banget enggak ya, karena jawabannya mirip-mirip. Misalnya seperti tadi yang sudah merasa di zona nyaman, ya udah deh gitu aja, nggak usah kubur-kubur. Terus kadang-kadang usul yang disampaikan tuh ada yang direspon dengan baik, ada yang kayak baik kayak enggak, ada yang nggak menanggapi seperti itu. Kalau yang kurang percaya diri kayaknya kalau guru PK tuh semuanya percaya diri deh, nggak ada yang nggak percaya diri ya. Seluruh apalagi di seluruh PD-nya di KB enggak ya. Guru TK itu memang harus percaya diri. Apalagi Mohon izin Ibu, sedikit saya berbagi. Ada Ibu kalau di orang dewasa itu pembelajarannya kan kita andragogi. Jadi terkadang kita sudah mencurahkan tenaga dan semua, tetapi ketika teman kita tidak merasa butuh dengan apa yang kita sampaikan, mereka acuh tak acuh. Mereka balik akan putar badan berbalik seperti itu. Jadi mungkin tantangannya, ya benar ya Bu. Di sini juga, ayo kita menyampaikan ini dan sekian. Satunya bilang, ngapain? Saya loh, nggak saya jadi pulang lagi. Ada ini itu bla segala macam. Kita kan, loh seperti itu ya ternyata. Tetapi jika mereka merasa butuh dengan apa yang kita miliki ilmu tersebut, dimanapun kita berada, nah sudah sendiri, ya Pak Ibu, diubah. Jadi di saya ketika butuh acuh-acuh sering mereka nggak perlu seperti itu. Jadi tantangan itu membawakan saya di kawan-kawan kita, ayo belajar mau dari yang lebih muda, dari yang lebih tua, karena ilmu itu tidak hanya kita dapatkan dari yang usianya lanjut, kita juga dapat belajar dengan usianya yang lebih muda. Jangan malu bertanya, sering berbagi, insya Allah bermanfaat untuk semua. Terima kasih Bu. terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok Pitu. Situ itu danau ya. Danau ya kalau situ ya. Ya kan ada danau kalau seperti itu namanya situ apa gitu. Situ danau ya situ danau. Ya kita kasih tepuk tangan buat kelompok Pitu. Tepuk tangan. Mantul. Baiklah. Beli HP, wah berapa nih? Tapi ada tuh pakai batu-batu kerikil gitu ya. Tutup botol. Apalagi kardus. Banyak yang sebetulnya di lingkungan kita bisa kita manfaatkan. Ini ketika kita berbagi, ada yang sekolah konglomerat, ada sekolah kolom apa namanya? Ada kolom. Ini ada yang kolom apa? Jadi kalau ini digabung, maksudnya digabung itu saling berkolaborasi sehingga menghasilkan inspirasi. Kalau kita melihat yang misalnya SD Cahaya Bangsa, misalnya di TK ya, TK Cahaya Bangsa, melihatnya, wah, ya ini mah beda dong dengan anak saya. Anak saya mah tinggalnya di rumah sawah, mainnya di sawah, mainnya anak belawang misalnya. Kalau di anak di Cahaya Bangsa,
Biasanya kalau ini kan biasanya aku kalau liburan ke tempat nenek di kampung gitu ya. Ini ternyata bisa kita kolekkan tapi sesuaikan dengan keadaan kita. Itu yang disebut dengan APM. Ya. Tadi lanjut yang apa lagi yang solusinya dari kelompok itu? Tadi terakhir siapa? Saling menghargai. Apa? Membuat komitmen. Membangun komitmen. Membangun komitmen dalam hal apa ini? Ketika konteks itu, variabel konteks ini kan menjadi permasalahan dari SDM-nya, sarkasnya, itu yang berbeda-beda. Membangun komunikasi, membangun komitmen untuk berbagi, terus berkolaborasi, menjaga, mengingatkan dan saling menghargai. untuk berkomunikasi, saling menghargai. Baiklah. Ada apa? Dari solusi dari konteks. Jadi solusinya itu ya, poinnya kita masuk di waktu berbagi. Ini kayaknya persoalan yang hampir sama ditemui, masalah waktu. Siapa? Kelompok waktu berbagi masalahnya? Kelompok satu. Karena kita tidak boleh. Ini namanya semangat jejama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari kelompok semangat jejama untuk waktu berbagi. Yang pertama itu kita harus menentukan tujuan. Tujuan apa sih yang akan kita capai untuk berbagi itu? Yang kedua, atur jadwal sesuai materi. Atur jadwal sesuai materi. Jadi untuk menyamakan jadwal itu memang terkadang agak susah, tapi kita harus, karena sudah ada tujuan itu tadi, kita harus menyamakan jadwal yang tidak harus 100% semua bisa, yang penting sudah ada 75% itu pun sudah bisa berjalan untuk waktu. Yang ketiga, buat suasana belajar yang menunjukkan aman dan nyaman. Jadi kalau suasananya nyaman, aman, itu insya Allah juga orang tidak jenuh gitu. Yang keempat, buat ringkasan materi. Nah, untuk solusinya, yang pertama kita kalau sudah menentukan waktu itu tadi, kita harus berkomitmen dengan waktu. Jadi yang sudah kita setujui ya harus komitmen, harus berangkat kalau sudah disetujui bersama. Yang kedua, kerjasama. Harus kerjasama untuk yang kita berbagi itu tadi, untuk materinya. Yang ketiga, saling membantu, menghargai antar sesama. Dan yang keempat tadi, evaluasi tentang materi yang kita sampaikan. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya? Saya ini ya, saya pimpin ya tepuk mantulnya. Kalau saya lupa, tolong ingatkan. Tepuk mantul, mantul, mantul. Oh iya. Tadi yang sudah dipaparkan, adakah tambahan atau masukan? Poinnya tadi yang pertama, tentukan tujuan. Ketika kita mau masalah waktu, ketika kita mau berbagi, tentukan tujuan terlebih dahulu supaya semuanya sepakat kita punya tujuan yang sama, gitu ya. Yang kedua, kemudian kalau kita sepakati kita mau datang misalnya ke Monas sama-sama, kita punya tujuan ke Monas. Terus kita atur jadwalnya, kapankah kita mulai jalan, gitu kan? Kapan
mulai jalan, ketika jalan ke sana, apa yang harus kita persiapkan? Gitu kan? Jadi ketika waktu berbagi ini, kita menyamakan dulu jadwalnya. Mungkin si A ada kesibukan kalau di hari A, kemudian kita sepakati kapan yang pas waktunya. Tapi komitmen harus dipegang. Gitu ya. Apalagi selain itu, buat suasana belajar aman dan nyaman. Terkadang komitmen ini menjadi goyah. Kesepakatan untuk waktu berbagi kan sebetulnya semuanya sama-sama sibuk tuh. Kalau ditanya itu, waktunya sudah berada kumpul. Tapi tadi kalau kita punya tujuan yang sama, bagaimana kita cari solusinya? Mungkin yang pertama adalah kita ngobrol dulu ya. Kita berkomunikasi, karena komunikasi itu hal yang utama. Kemudian tadi buat suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Benar, ini kaitannya dengan emosional. Jangan dianggap remeh mengenai emosional. Ketika guru-guru itu mau berkumpul, itu mau. Padahal misalnya jam 1, jam 12 sudah selesai. Tapi kalau suasananya aman, menyenangkan, membahagiakan, jam 12 itu bisa jadi jam 4. Ya kan, kalau bisa nggak pulang. Tapi kalau suasana di sekolah itu sudah tidak nyaman, kalau bisa belum anak buang dia pergi. Berarti kondisi apakah yang harus kita siapkan? Kenyamanan. Bagaimana membuat kenyamanan? Ini kepala sekolah. Kepala sekolah itu seorang pemimpin. Bagaimana membuat keluarganya merasa nyaman, ada kelekatan satu sama lain, ada rasa kekeluargaan. Gimana Bu? Memahami kebutuhan gurunya. Contohnya ketika kita mau nambah waktu 2 jam nih, harusnya pulangnya jam 12, kita tambah jam 2. Ibu kita misalnya kan benar-benar pada rata-rata hobi memasak, hobi buat-buat, itu kan. Yuk kita makan siang bareng, saya bawa ini ya. Kita bisa makan siang bersama. Bisa begitu? Jalin dulu, kuatkan dulu emosional satu dengan lainnya. Semua ini akan bermasalah kalau bunda-bunda di tempatnya tidak ada ikatan emosional. Kalau ikatannya cuma hanya sekedar saya mengajar, selesai sudah, tidak akan terjalin kerjasama, tidak akan terjalin komunikasi yang komunikatif. Iya nggak sih? Kalau sudah ada ikatan emosional itu, rasanya mau berpisah itu apa nanti besok lagi ya? Jangan semangat kan? Tapi kalau sudah ada keributan, sudah ada rasa persaingan yang tidak sehat, itu akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Nah, inilah fungsinya seorang pemimpin yang memberikan keamanan dan kenyamanan kepada guru-gurunya. Semua ini akan bubar kalau tidak ada kelekatan emosional satu dengan lainnya. Ketika guru pun dengan siswanya, itu kalau nggak ada ikatan emosional, itu juga nggak masuk. Iya nggak sih? Dulu bukan kan? Yang pastinya orang-orang di sini ini adalah orang-orang yang pernah mencicipi dunia pendidikan, itu pasti. Masih ingat kan dengan guru mana yang paling galak? Guru SD ada di sana.